already finished when Mary arrived. A prophecy fulfilled, the resurrection of a king. Wake up. They couldn't find him. His garments were all that remained, the only evidence of a grave defeat. Wake up, wake up, wake up. He is risen.
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku. Iya, puji Tuhan, kita sudah deklarasikan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa dan memuji, menyembah Tuhan, Yesus yang dahsyat yang sudah mati dan bangkit, kita sudah merayakan kebangkitannya. Dan saat ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pastor Indri Pardede. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pastor Indri Pardede. Silakan Bu. Shalom semuanya. Wah, Shalom. ya, terima kasih untuk Anastasis ya. Ini baru pertama kali saya ketemu dengan eh, jemaat di tempat ini. Saya percaya semua bukan secara kebetulan tapi cara anugerah Tuhan ya. Oke, Amin. oh ya. Sebab saya boleh lihat wajah-wajahnya dulu. Ini wajah-wajahnya tidak kelihatan ya Pak. Ini bagaimana semuanya? Apakah tidak punya wajah semuanya? Oke, intinya ya oke, mungkin ada yang belum mandi kali ya, ya it's okay lah ya. Tapi semua kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, kita berdoa sekali Amin. lagi, kita berdoa sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Kalau kami boleh ada pada hari ini bersama-sama dengan Zoom di Anastasis, kami percaya itu ada purpose, ada tujuan daripada Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk hari yang bahagia, terima kasih untuk damai sejahtera sukacita, terima kasih juga untuk kesehatan. Aku secara pribadi Bapak tidak ada yang lebih, kami semua di tempat ini sama-sama belajar tentang Tuhan, karena Tuhan terlalu amat baik dan kami ingin mengenal Engkau lebih banyak lagi, karena terlalu banyak dan terlalu banyak dan terlalu banyak kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, urapi kami, urapi sinyal, urapi semuanya. Haleluya, amin. Oke, salam sekali lagi. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan nama saya, kalau mungkin ada yang belum pernah ketemu atau belum pernah eh, kenal kali ya, nama saya Evangelis Dr. Indi Paridi Arya. Saya sebenarnya tinggal di Bandung. Saya nggak tahu ini semua jemaat ada tinggal di mana, apakah ada di Amerika, di Papua, di Alaska, atau di manapun. Tapi yang penting bukan masalah tempat tinggalnya di mana, tapi yang pasti kita terkonek hari ini karena anugerah Tuhan, oke? Nah, Amin. kita masih, Amin. yes, kita masih merayakan suasana Paskah, betul ya? Kemarin Jumat Agung ya, ada juga Getsemane, ada Jumat Agung dan juga kemarin kita merayakan Paskah. Semuanya bicara tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan ya. Nah, hari ini pagi ini saya akan ajak kita semuanya untuk kita flashback ya. Ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak momen-momen tentang kejadian dari mulai sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan ya. Tapi kalau kita buka satu persatu mungkin akan panjang 3 hari 3 malam kita nggak selesai, betul ya. Jadi saya hanya buka ada 5 saja yang saya dapat dan ini sangat mengena kepada saya dan saya percaya juga akan mengena kepada setiap kita ya. Ada 5 momen ya, kita flashback, kita mundur sedikit ya tentang yang Yesus alami, yang Yesus jalani pada saat minggu-minggu sengsara ya. Nah, kita akan pelajari satu persatu dan melalui kisah-kisah ini kita akan evaluasi diri kita ya. Sejauh ini sudahkah kita bisa melaluinya dengan baik atau kita masih belum bisa melaluinya ya. Nah, sebelum kita masuk kepada 5 momen tadi, saya mau menyampaikan pada setiap kita dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, siapapun kita di tempat ini, kaya, miskin, tua, muda, pendeta atau bukan pendeta, jemaat atau bukan jemaat atau siapapun kita, pasti akan ada 3 peran yang sangat ada dalam kehidupan kita. Yang pertama sudah pasti adalah peran Tuhan, betul? Peran Allah kita, peran Yesus kita. Dan Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita, Bapa kita selalu punya rencana yang baik untuk anak-anaknya. Siapapun engkau, apapun keberadaan kita, rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan tapi masa depan yang penuh harapan dan yang pasti keselamatan bagi orang yang percaya. Sehingga barang siapa yang percaya, kata Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas, itu rencana, itu peranan daripada Allah kita. Tapi apakah hanya sekedar Allah yang berperan dalam hidup kita? No, karena si jahat. Yang kedua adalah peran daripada si ular licik, si ular tua, si iblis, betul? Dia tidak pernah mau anak-anak Tuhan mengalami keselamatan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan mengalami janji-janji Tuhan. Karena itu dia berusaha untuk mematahkan dengan cara apapun. Maka dalam Yohanes 10 dikatakan bahwa
Ya, pencuri datang untuk mencuri, untuk membinasakan, dan untuk membunuh. Betul. Artinya, dia tidak mau anak-anak Tuhan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan. Nah, jadi makanya pesan Yesus 2000 tahun yang lalu, berjaga-jagalah. Itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena bukan hanya peran Tuhan yang baik kepada kita, tapi peran iblis yang menghancurkan rencana baik Tuhan itu tetap ada. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kapan kita lengah, kapan kita lalai, kapan kita buka celah, wah, langsung dimakan oleh dia, betul? Dan yang ketiga adalah apa? Respon manusia, respon Bapak dan Ibu, respon kita semua di tempat ini. Karena Yesus kita, Allah kita memberikan kita free will. Tahu free will artinya apa? Kebebasan untuk memilih, ya, kehendak untuk memilih. Tuhan kita bukan Allah yang memaksakan, bukan Allah yang mendobrak pintu, dia hanya knock the door, tok 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 tok. Once you open the door, waktu kita membuka pintu hati kita, maka dia akan masuk dan mengajak kita makan bersama-sama dengan dia. Jadi Allah menghargai kehendak daripada kita, tergantung daripada sikap kita memilih yang mana. Tawaran dunia atau tawaran Yesus, betul? Nah, kita akan buka 5 momen ini. Yang pertama kita buka Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5. Kalau saya kecepatan ngomong, tolong angkat tangan ya, raise your hand ya. Karena ini memang baru jam 5 pagi, tapi baterai saya langsung udah 150 km per hour ya. Mungkin selalu begitu, setiap semangat untuk menyampaikan kebaikan Tuhan itu nggak pandang muka ya. Mau jam 1 malam, jam 3 pagi ya. Memang harusnya kita seperti itu. Karena Yesus juga selalu charge, selalu on, betul? Anak-anak Tuhan jangan on and off, betul? Harus tetap semangat, tetap antusias karena kita ada semua karena anugerah Tuhan, oke? Yang pertama, Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bayangkan ya, momen pertama saja dikatakan berkumpul orang-orang. Orang-orang ini bukan Barabas penjahat, orang-orang ini bukan perampok, orang-orang ini bukan pembunuh, orang-orang ini adalah orang yang quote unquote adalah orang yang ini Tuhan, orang yang tahu kebenaran, orang yang suka baca kitab, orang yang suka menyembah. Tapi ternyata mereka ini adalah siapa? Ya, ini ada saya bawa. Coba lihat ini apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah apa? Tahu ini apa ya? Ini adalah pion, betul? Karena saya itu, saya nggak tahu main catur, betul? Ini catur, ya. Saya selalu bawa peragaan karena untuk mengingatkan pada kita ya, tanpa disadari kita izinkan diri kita menjadi pion-pion daripada si jahat, betul? Ini jelas dikatakan imam besar Kayafas. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini orang yang ada dalam pelayanan, orang yang ada dalam gereja, seperti saya, seperti kita di tempat ini semua. Waktu engkau dan saya buka celah, sekecil apapun celah yang kita buka, maka kita tanpa disadari sudah mengundang diri kita, menjadikan diri kita menjadi pion-pion si jahat. Betul, ini pion catur, tapi seringkali tanpa disadari kita bermufakat sangat untuk melakukan kehendak si jahat, bukan kehendak Tuhan. Betul. Nah, dikatakan tadi di sini, makanya warning buat kita, jangan kita anggap enteng, mentang-mentang aku sudah melayani, mentang-mentang aku sudah baca Alkitab, mentang-mentang aku adalah sekolah teologi, tidak jadi jaminan kalau kita buka celah, karena iblis tidak perlu celah yang besar, sekecil apapun celah yang kita buka dia akan masuk. Nah, apa celah daripada imam-imam ini? Apa celah daripada tua-tua ini? Tahu celahnya apa? Mereka iri hati. Nah, waktu engkau buka celah, iblis itu datang, dia menyerang kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini apa? Saya memang kalau di mimbar itu semua peragaan saya lengkap. Sampai terakhir saya ditangkap di airport karena kebanyakan bawa peragaan. Saya kadang-kadang bawa rantai, kadang-kadang bawa panah. Ini saya bawa panah, betul ya. Iblis itu memanah kita. Yang dia panah bukan hartamu, yang dipanah bukan kesehatan kita, yang dipanah bukan keluarga kita, yang dipanah bukan kekayaan kita, yang dipanah bukan jabatan kita, tapi yang cuk dia panah adalah hati kita. Waktu hati kita kena panah iblis, maka tercemar, maka engkau dan saya membuka celah sehingga tidak jadi mainan, kita menjadi pion-pion si jahat. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan kehidupan secara fisik, tapi kehidupan rohani kita. Bagaimana engkau dan saya bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau engkau dan saya membuka celah melalui hati kita. Coba buka Wahyu 8
8 ayat 11. Ini firman Tuhan yang mengatakan, nama bintang itu ialah absintus. Dari sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini bicara tentang apa? Bintang absintus. Dikatakan sepertiga dunia nanti mati rohaninya. Bukan karena tidak ke gereja, bukan karena tidak baca Alkitab, tapi karena buka celah sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa ini? Saya bawa ini kaktus, tapi ini kaktus bonsai. Kalau kita lihat kaktus yang sebenarnya itu tinggi besar, di rumah saya kaktus itu tingginya hampir 2-3 meter, tahu? Ya karena memang kaktus itu tinggi. Tapi kenapa kaktus yang saya tunjukkan tadi kecil? Karena dia bonsai. Kenapa dia bonsai? Karena tidak ada pertumbuhan dalam hidupnya. Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, pelayanan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada buah pertobatan yang keluar dari hidup kita. Why? Karena kita buka celah. Karena waktu hati kita belum kita bereskan, tidak mungkin kita bisa bertumbuh apalagi berbuah. Iblis tepuk tangan. Dia bilang, hahaha, tidak ada masalah lu mau pelayanan dari Senin sampai Sabtu, khotbah dari Senin sampai Sabtu, 24 jam di udara. Tapi kalau engkau tidak menjaga hati, maka mungkin engkau bertumbuh. Akibatnya hidup kita begitu-begitu saja. Kalau Yesus dari dulu sampai selama-lamanya mengasihi kita, kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak ada perubahan. Padahal apa kata Yesus dalam Matius? Waktu engkau tidak berbuah, aku kumpak, kata Tuhan. Karena Tuhan mencari buah pertobatan dari kita. Dia bukan mencari agama kita. Dia bukan mencari status kita. Dia bukan mencari jubah pelayanan kita. Betul? Coba kita buka Matius 15 ayat 8 sampai dengan 9. Ini yang berkata bukan saya, tapi Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Wow! Berarti ibadah kita semuanya itu kertas kotor, nol besar di mata Tuhan. Pelayanan kita semua nol besar di mata Tuhan waktu kita tidak menjaga hati kita. Makanya iblis nggak takut kita beribadah, iblis nggak takut kita pelayanan, iblis nggak takut kita ikut Zoom setiap hari, iblis nggak takut kita baca Alkitab, iblis nggak takut dengan kegiatan kita yang seabrek-abrek waktu kita punya hati jauh daripada Tuhan. Kalau dunia melihat penampilan, tapi kalau Tuhan melihat hati kita, betul? Coba kita lihat, waktu hati kita betul-betul kita jaga. Matius 13 ayat 8 sampai dengan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wow, keras banget ini omongan Tuhan di Wahyu, betul. Kenapa? Karena banyak orang Kristen punya telinga, tapi hanya masuk kanan, keluar kanan. Waktu kita seperti ini, maka tidak ada pertumbuhan. Padahal Tuhan bilang apa? 30, 60, 100 kali. Ini bukan bicara hanya cuma jengkol, tanam jengkol. Ini bicara tentang pertumbuhan dalam hidup kita. Ada perubahan, ada antusias, ada semangat, ada segala macam, betul. Karena kita merasa hati kita sudah beres, hati kita sudah diperbarui Tuhan, maka ini membuat kita akan bisa bertumbuh, betul. Hari-hari ini mari kita cek. Momen pertama tadi, waktu kita untuk evaluasi diri. Jangan hanya sekedar kita bangga dengan berkata, saya sudah merayakan Paskah 100 tahun. So what gitu loh, betul. Engkau dan saya merayakan Paskah 1000 tahun pun. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, tidak ada gunanya. Kita mau lihat juga film Passion of Christ beribu-ribu kali. Tidak akan menyentuh hati kita. Karena apa? Karena memang hati kita sudah tidak jaga. Iri hati, sakit hati, tawar hati, mendua hati, keras hati. Itu semua ciri-ciri orang yang membuka celah. Makanya iblis nggak takut selama kita masih berkata, apa sih? Belum bisa mengampunin suami, belum bisa mengampunin pendeta, belum bisa mengampuni orang tua. Yakin kita bisa bertumbuh? Tidak mungkin. Saya pernah menyimpan sakit hati 7 tahun. Makanya tidak membuat saya bahagia. Ke gereja, kasih perpuluhan. Tapi tidak mungkin aku bisa mengalami pertumbuhan. Karena apa? Sakit hatiku saya simpan. Waktu saya bisa mengampuni itu lepas lega. Dan di sana saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, iblis itu licik, bu-ibu, bapak-bapak. Dia bilang, it's okay lah, karena memang dia jahat. Mana mungkin kau ampunin, nggak usah. Kalau engkau dan saya sudah mulai kena panas si jahat, tidak heran makanya firman itu masuk, itu mental lagi. Bukan karena firmannya kurang urapan, bukan karena hamba Tuhannya kurang mantap, tapi karena kita yang menutup dengan hati kita yang tercemar. Itu yang pertama. Jadi hari-hari ini mari bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang Tuhan, terima kasih. Dulu saya orang yang iri hati, jelas saya iri hati. Saya iri hati kepada ipar-ipar saya. Karena kenapa mereka seperti itu? Kenapa saya nggak seperti ini? Jadi jangan anggap enteng. Jangan menganggap karena saya sudah ke gereja. Nggak mungkin, Bu Indri, siapa bilang? Iblis
itu licik, dia lihat celah aja cuma 1 senti, kita buka celah, itu dia Amin. masuk, dia serang kita, habislah hidup kita. Betul. Kita bisa ada di gereja seperti siapa? Seperti orang yang terikat roh jahat. 18 tahun dia. Wanita itu ada di gereja. Mungkin dia diaken, mungkin dia gembala, mungkin dia pendeta, mungkin dia pembicara seperti saya. Tapi ternyata dia terikat roh jahat. Maka dikatakan sesudah Tuhan menyentuh dia, dikatakan baru dia bisa memuliakan Tuhan. Jadi bayangkan selama 18 years dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Hari-hari ini waktu-waktu kita introspeksi. Mumpung kita masih diberikan nafas, kesempatan kita untuk introspeksi. Maka saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dulu aku Tuhan tidak bisa mengampuni aku yang rugi. Saya sakit, saya koma, muka saya nanah semuanya sampai saya terakhir dibawa ke Singapura. Hanya gara-gara kepahitan. Rugi. Yang buat sakit hati lupe sama kita. Kita tetap ingat dia, betul. Hari-hari ini, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, karena absintus itu bukan daripada Tuhan datangnya. Karena Yesus mati untuk kita, dia lupakan semua dosa kita, dia buang ke tubir laut. Siapa kita masih tak menyimpan sakit hati, amin. Orang yang tawar hati, orang yang mendua hati pun tidak akan bisa bertumbuh. Karena dikatakan siapa yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Makanya nggak ada perubahan. Amin, amin, amin hari ini. Tapi nanti habis siap beri firman, siap Zoom. Ya nggak sih kata Ibu Indri. Waktu kita seperti itu, you got nothing. Nggak mendapat apa-apa. Dulu saya mendua hati. Dulu saya juga bimbang terus. Karena saya logikanya kencang. Saya kebetulan sekolah dari Amerika. S3 bagian keuangan, cum laude lagi. Maka semua pakai logika. Akibatnya firman Tuhan tuh hanya masuk kanan, nyempil sebentar, keluar lagi dari kanan. Karena aku tidak pakai iman, aku pakai logika, betul? That's number one. Yang kedua adalah apa? Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Semua kita pasti punya gambar last supper, betul? Waktu Yesus makan dengan 12 murid di meja yang panjang, betul? Waktu mereka mengadakan perjamuan kudus. Awalnya saya hanya berpikir, oh ya, Yesus makan dengan murid-murid sebelum dia pergi dan dia mau mengadakan perjamuan kudus. Tapi waktu saya menyiapkan firman ini, Tuhan bicara seperti ini. Inilah kerinduan daripada Tuhan yang tanpa disadari mungkin banyak orang Kristen tidak menyadari. Tuhan rindu fellowship dengan kita, anak-anaknya. Dia ingin kita punya hubungan pribadi dengan dia. Pribadi lepas pribadi. Bukan hanya fellowship di gereja, bukan hanya fellowship di KKR, tapi fellowship antara Indri dengan Yesus. Antara Bapak di sini siapa ya? Bapak-bapak di tempat ini. Saya mungkin ini kacamata saya bukan kacamata yang sering saya pakai. Jadi saya kagak bisa baca nama, betul. Ya. Tapi intinya, tolong dimatikan dia punya mic-nya ya. Saya terganggu kalau misalnya masih hidup. Nah, dikatakan apa? Ini bicara tentang Tuhan pengen fellowship dengan kita. Tuhan pengen kapan anakku waktu ngobrol berdua dengan kita. Ya, dia rindu ya, dia rindu ya. Nah, ini dikatakan bukan hanya dalam ibadah raya, bukan hanya dalam jadwal pelayanan, tapi dia ingin ngobrol sama kita, dia pengen kongko sama kita, dia pengen duduk satu meja dengan kita, dia pengen dengar kita curhat. Tuhan juga pengen kita dengar dia waktu curhat ya. Karena jujur ya, iblis paling tidak mau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Iblis pengen kita yang penting cukup formal, hari Minggu datang, kalau ada Zoom Anastasis datang, ya hanya rutinitas, hanya formal, hanya karena faktor keturunan, hanya faktor kebiasaan rohani. Makanya perhatikan efeknya, ya. Makanya efeknya, kalau kita hanya karena sekedar formal, karena rutinitas, karena kegiatan, kita dengar firman biasa-biasa, kita nyanyi pun biasa-biasa, bahkan yang paling mengerikan bisa menyembah sambil main HP, betul. Karena apa? Sudah tidak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak lagi punya kasih mula-mula dengan Tuhan. Makanya kata Yesus apa? Dikatakan apa? Wahyu 3 ayat 15-16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata Tuhan gitu. Kenapa Tuhan memuntahkan kita? Karena Tuhan nggak lihat lagi ini mana bondingnya kok nggak ada antara Indri dengan aku. Hanya sekedar karena rutinitas dia pelayanan, hanya sekedar karena rutinitas dia ibadah. Waktu kita seperti ini, Tuhan sangat tidak tertarik. Maka Tuhan bilang kembali kepada kasih mula-mula. Yang Tuhan rindukan dari setiap umatnya adalah fellowship. Betul. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Betul. Ini saya bawa ada lampu, betul. Ini lampu adalah lampu emergency ya, lampu lentera. Coba, sebenarnya lampu ini fungsinya seperti ini, betul. Terang. Tapi seringkali lampu kita sudah mulai semakin padam. Karena apa? Kita sekedar rutinitas, akhirnya akan mati.
Waktu engkau mencari Tuhan, ibadah atau melayani Tuhan kita hanya sekedar karena rutinitas, hanya sekedar karena angpau, atau sekedar hanya karena mencari PK, ya, seperti ini koreksi diri saya. Apakah saya melayani hanya untuk popularitas, supaya orang terkenal, supaya Anastasis kenal saya, supaya jemaat tahu saya, supaya nanti banyak orang foto-foto saya? Please deh, kalau hanya karena itu tujuan kita, berarti kita sudah tidak fellowship lagi dengan Tuhan. Harusnya kita Amin. bisa sampai nangis, ya, sampai bilang, Tuhan, siapa aku bisa melayani Engkau di tempat kudus-Mu? Tuhan, aku masih bisa mengangkat tangan memuji menyembah Engkau. Makanya bisa kadang-kadang kita pulang itu muka kita bengkak-bengkak karena nangis. Saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Waktu kata dokter anak saya lahir cacat. Karena terus terang hidup saya itu nol besar. Saya Kristen dari mulai lahir. Ayah saya banyak membangun gereja, tapi tidak jadi jaminan anaknya. Ibu saya pendoa yang sangat setia, tapi saya memilih tawaran si jahat, hidup suka-suka saya. Nah, waktu saya mau melahirkan, dokter bilang anak saya cacat. Suami saya dalam penjara karena narkoba, dan uang saya nggak punya untuk masuk rumah sakit. Bayangkan, saya pengen mati, pengen bunuh diri. Seorang hamba Tuhan yang melayani suami saya di penjara datang, namanya almarhum Bapak Anton. Dia datang, dia hanya bawa satu ayat, Yesaya 43 ayat 4a. Ibu Indri, Tuhan mengasihi engkau, engkau berharga, engkau mulia di matanya. Waktu itu saya masih bilang, mana mungkin, buktinya suamiku di penjara, buktinya anakku lahir nanti cacat, buktinya uangku nggak ada, buktinya keluargaku semua nggak peduli. Saya masih tetap menolak, tapi dia tetap katakan, Ibu Indri, Yesaya mengatakan, Yesus mengatakan, dia mengasihi engkau, engkau berharga di matamu. Sejak itu saya bilang, aku ambil keputusan, kalau betul Tuhan mengasihi aku, saya hanya minta anak saya lahir normal. Hanya itu saya minta. Kalau itu terjadi, saya akan ikut Tuhan seumur hidupku. Dan saya akan apa? Saya akan banting setir. Saya banting setir dari hidup yang lama, yang sia-sia. Aku mau hidup seperti apa kata Tuhan. Itu saya pegang. Itu komitmen saya sampai hari ini. Memang bisa jatuh bangun, bisa. Namanya manusia nggak mungkin bisa on terus, betul. Kadang-kala saya marah, kadang-kadang saya kecewa, kadang-kadang saya merasa kenapa. Tapi ingat, orang benar tidak jatuh sampai tergeletak karena tangan Amin. yang menopang. Amin. Makanya tangan Tuhan menopang kita karena kita tidak jauh dari Dia. Jangan lari dari Tuhan waktu engkau jatuh, tapi datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap menerima kita seperti anak yang bungsu. Waktu dia mau datang, karena dia merasa dia sudah tidak berharga lagi. Dia ingin jadi orang upahan ayahnya. Ayahnya melihat dari jauh, dia kejar. Bayangkan, bukan kita yang datang, Tuhan yang datang kepada kita. Dia Amin. peluk anaknya, dia berikan Amin. jubah, dia berikan cincin, dia berikan kasut, dan dia katakan, cari Amin. lembu yang paling tambun, anakku yang cilang sudah datang. Waktu orang berdosa datang kepada Tuhan, malaikat di surga bersorak-sorai. Dunia Amin. mungkin bersorak-sorai karena kita kaya, kita berhasil. Tapi Tuhan bersorak-sorai waktu kita kembali kepada Dia. Dan saya Amin. kembali kepada Tuhan. Sejak itu, setiap saya dengar firman, saya ke gereja, saya duduk paling belakang karena saya masih malu, ya, saya masih tertuduh, ya. Makanya iblis itu selalu menuduh kita. Tapi waktu setiap saya dengar firman, itu tahun 99, mulai Mei 20. Kalau firman itu pas kena ke diri saya, itu saya bisa menangis, menjerit di belakang, berkata, terima kasih Tuhan. Dan kalau ada altar baru mulai, orang berdiri dengan sangat sopan, saya tiarap di lantainya gereja. Dan saya tidak peduli, pasti orang bilang ini penjahat kelas berat, ini perempuan pasti jahat, jadi tak ampun. Saya tidak peduli, who cares, saya tidak peduli. Karena orang yang hatinya sudah beres, tidak persoalan dengan apa kata orang. Orang mau bilang kita orang berdosa, orang mau bilang kita orang yang jahat, saya tidak peduli. Yang penting Allahku menerima aku, dan dikatakan dosamu sudah kuampunin, aku buang ke tubir laut. Amin. Karena Allah kita bukan Allah yang hitung-hitungan. Wow, hari-hari ini bagaimana dengan ibadah kita? Masihkah engkau merasakan, masihkah itu chemistry kita dengan Tuhan terasa? Bisa nggak kita menangis dan berkata, Tuhan, itu aku makanya waktu saya tadi lihat waktu Passion of Christ tadi ditayangkan, sedikit saja saya langsung ingat tentang dosa-dosa saya. Siapa aku Tuhan sampai kau mati untuk aku? Hari-hari ini yuk kita koreksi, masihkah kita? Perhatikan Henoh di Alkitab, nama Henoh cuma 3 ayat, betul? Tapi Henoh dikatakan umurnya 365 tahun dan dia diangkat. Dia naik ke surga. 2 pribadi yang diangkat. Pertama adalah Henoh, ya, dan kedua adalah Musa dan Elia, betul? Ya. Kenapa mereka sampai mengalami pengangkatan? Tahu kenapa? Karena dikatakan Henoh bergaul 300
tahun dengan Tuhan. Hubungan pribadinya, Amin. fellowship-nya dengan Tuhan yang membuat Tuhan sangat-sangat spesial bagi Henokh. Musa dikatakan, coba kita buka ya, kita buka Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 30. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, dan karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat muka, maka tampaklah mukanya bercahaya, maka ketakutanlah mereka mendekati dia. Seorang yang suka berfellowship dengan Tuhan, itu akan terpancar wajah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan wajah yang parno, wajah yang ketakutan, wajah yang stres, betul. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya bawa kaca ini. Yuk hari-hari ini kita lihat muka kita di kaca. Jangan lihat muka orang, lihat muka kita di kaca. Masihkah ada sinar kemuliaan Amin. Tuhan dalam hidupku? Karena nggak bisa dibohongin. Orang yang masih dalam keadaan khawatir, stres, parno, ketakutan, putus asa, nggak mungkin punya wajah sinar kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang Amin. suka berfellowship dengan Tuhan, karena Bapak itu ngomong sama kita detail. Maka seorang Nuh, petani anggur, kok bisa bangun bahtera yang begitu besar? Karena Tuhan tuh ngomong detail, pakunya berapa, ukuran kayunya berapa. Makanya hidupnya tenang. Amin. Dia tahu persis apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang kedua. Hari-hari ini kita koreksi fellowship kita dengan Tuhan. Betul? Karena iblis paling takut waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus berkata pada Marta, 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 engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya. Semua bisa diambil oleh iblis dari hidup kita. Nyawa kita, kita punya kekayaan, kita punya posisi, kita punya keuangan, kita punya anak, kita punya orang-orang yang kita cintai. Bisa kehilangan, betul. Tapi hubungan fellowship kita dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengambil. Makanya Yesus katakan, pilihlah yang terutama dan yang utama. Jangan pilih yang sekunder, betul. Hari-hari ini bagaimana? Mungkin kita bilang, Bu Indri, mana mungkin orang kaya bisa miskin tiba-tiba? Bisa. Buktinya, kami dulu punya usaha diskotik terbesar tahun 1998. Itu besar dan uangnya banyak. Tapi apakah dari Tuhan? No. Waktu usaha itu dibakar 1998, itu dibakar habis 2,7 hektar. Kamarnya ada kurang lebih 40, dia punya tempat restoran besar, dia punya diskotik, semua lengkap di sana. Dalam waktu 2 jam habis dibakar oleh massa. Apa kita bisa pertahankan? Tidak bisa. Kalau kita mati pun hanya kita bawa cuman kita punya peti mati, betul. Mau engkau punya Ya. berlian 100 karat, mau kita sekarang punya sertifikat rumah 50, kagak bisa dibawa tuh sertifikat. Waktu abang saya meninggal, abang saya adalah salah satu pejabat itu waktu itu gubernur Sumatera Utara ya, yang kemarin meninggal ya, dia tidak bisa bawa apapun. Mungkin dia punya banyak harta, tapi satu pun tidak bisa dibawa. Karena apa? Kalau dibawa langsung dibongkar kuburannya, betul. Hari-hari ini jangan kita melekat kepada yang sementara, tapi melekatlah kepada yang kekal, yaitu bangun Amin. hubungan dengan Tuhan. Itu yang kedua, betul. Nah, banyak kali orang Kristen, makanya nggak heran ibadahnya seperti ini. Ini apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Robot, betul. Saya Robot. dengerin. Nih, dengar. Memang dia bisa bunyi, tapi dia nggak punya hati, betul. Kalau dia ikut Amin. ibadah, nggak mungkin dia mengeluarkan air mata berkata, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Karena kita hanya robot-robot yang melayanin. Kita hanya robot-robot yang ibadah. Atau mungkin kita nggak robot, tapi kita seperti ini. Siapa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ini saya punya cucu punya, ini si Ken. Dan ini sebenarnya harusnya Barbie, tapi terjadi perselingkuhan besar-besaran. Sekarang bukan lagi si Ken dengan Barbie, tapi Ken dengan Frozen, betul. Sering kali kita, ya sering ya, Pak Rudolf Pardede, ya itu abang saya. Nah, perhatikan ini ya, dikatakan sini, ini memang cantik dan ganteng. Mungkin dia pakai tas yang paling mahal di dunia, mungkin dia pakai berlian 10 karat, tapi dia tidak punya hati. Makanya fellowship-nya hanya sekedar rutinitas. Wow, waktu engkau dan saya hanya rutinitas ibadah, rutinitas pelayanan, nggak lagi terkonek, nggak bisa lagi bayangkan bisa kita sambil menyembah main HP, kita menyembah sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita dengar firman sambil makan-makan mie. Yakin kita masih punya terkonek dengan Tuhan. Please hargailah dia, respect to him, betul. Hormatilah, takutlah akan Tuhan. Kalau kita seperti ini, kita kalah dengan sepupu kita. Mereka sangat respect ketemu dengan Allahnya. Mereka sangat menghargai Allahnya. Kita sudah dapat kasih karunia, masih ngejago, bertobatlah kita. Dulu saya sangat-sangat begitu. Ya, saya tidak mau ngomong orang lain. Saya lah ke gereja, tapi ke gereja sambil main HP. Nanti nanya
makan siang di mana nih enaknya? Ada film nggak hari ini? Gila abis gitu. Padahal ngakunya kalau nyanyi menyembah haleluya gombal gitu loh ya. Kayak hari-hari ini janganlah jadi pemain sinetron dalam gereja. Saya dulu seperti itu. Saya bilang Tuhan ampuni, mampukan aku Bapak untuk aku menghargai Engkau. Karena Tuhan nggak butuh harta Amin. kita, Tuhan butuh kalau kita respect kepada Dia. Nah, Tuhan sangat respect kepada kita, bahkan Dia janjikan kita untuk mengalami perkara besar. Masa hanya respect 2 jam saja tidak bisa, betul? Tuhan berkati. Amin. Yang ketiga, Getsemani berbicara tentang ketaatan. Getsemani bukan tempat taman bermain. Getsemani bukan hanya sekedar taman biasa-biasa. Ini bicara tentang sikap takut kita. Karena Yesus berkata, kalau boleh cawan ini ambil daripadaku, tapi kehendakmu lah yang jadi. 3 kali dia berdoa hal yang sama. Artinya betul-betul Tuhan memang ada punya kerinduan, tapi dia katakan, kuserahkan semua padamu. Orang yang taat itu dia bisa deklarasikan imannya, betul? Nah, Amin. siapa contohnya Daniel? Waktu Daniel disuruh untuk menyembah Sadrak Mesa, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Bukan Daniel ya, Sadrak Mesa Abednego. Jika Allah yang kami puja sembah melepas, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini orang mendeklarasikan imannya. Makanya harus kita deklarasikan iman kita. Ada 2 jenis iman. Iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar adalah percaya walaupun tidak sesuai dengan doa kita. Ya, Amin. orang bangga dengan berkata kesaksiannya, saya diberkati, saya punya pabrik sekarang 100, saya punya anak baru lahir langsung S3. Itu baik. Tapi yang paling luar biasa, waktu kita berani berkata, saya sakit, tapi saya belum sembuh, tapi saya percaya Allahku luar biasa. Karena mati hidupku Amin. di tangan Tuhan, itu pengakuan, itu kesaksian yang luar biasa. Saya punya teman, saya punya anak rohani namanya Ibu Debbie almarhum. 3 tahun yang mengalami kanker payudara. Belum siap lagi dia punya kemoterapi, belum siap radiasi, dia kena kanker tulang. Belum siap tulangnya radiasi, kena lagi kanker, dia kanker paru. Belum siap paru, dia kena kanker otak, dibuka otaknya. Belum siap lagi kanker otaknya, dia punya liver. Selama 3 tahun, kemo, radiasi. Tapi tetap dia melayani Tuhan, dia main piano. Dan dia katakan walaupun hanya 1 tuts yang saya tekan, Bu Indri, tapi saya tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan itu baik luar biasa. Minggu Amin. lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Saya sangat percaya iman besar, iman benarnya membawa dia sekarang di bawah pangkuan Bapak Abraham. Amin. Hari-hari ini, mari deklarasikan iman kita. Nah, tapi satu kali lagi ya, iblis itu bisa mengcopy deklarasi iman. Tahu kenapa? Karena iblis jago mengcopy. Mana buktinya? Buka Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat 6 dan 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Kurang apa dia deklarasikan? Yesus betul anak Allah. Dia tapi hanya lip service. Mana buktinya lip service? Perhatikan respon Yesus ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus kita nggak bisa dibohongi dengan hanya sekedar mulut kita berkata, Yesus engkau baik, Yesus kau luar biasa. Kita pembuktian iman. Itulah dia proses salib. Proses salib ini bicara tentang pembuktian iman kita ya. Jangan hanya sekedar omdo. Karena banyak orang Kristen omdo akhir-akhir ini. Saya juga orang Kristen omdo sebelumnya. Betul. Kalau dikit-dikit nyanyi, Allahku luar biasa. Tapi baru punya masalah dikit. Tiba-tiba orang hutang nggak bayar. Tiba-tiba suami marah. Mulai memble. Itu bukan iman yang benar. Itu hanya iman sesaat, betul? Tuhan nggak mencari iman sesaat. Tuhan cari iman yang permanen, betul? Nah, makanya hari-hari Amin. ini
kita akan mengalami proses penyaliban. Karena iman kita nggak bisa diuji sebelum kita mengalami proses salib. Apa proses salib? Bisa ada pengkhianatan seperti yang dialami oleh Yesus. Yang mengkhianat adalah orang-orang yang dipercaya. Kita bisa mungkin mengalami pengkhianatan dari orang yang kita percaya. Bisa pasangan kita, bisa mungkin sahabat kita, bisa partner kerja kita. It can happen. Itulah proses salib. Bagaimana respon kita waktu kita mengalami pengkhianatan. Yesus dikhianatin, dia tidak marah. Apalagi kita bisa mengalami seperti ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu kita tolong. Mereka bisa lupa sama kita seperti yang dialami oleh Yusuf di penjara. Betul, memang bisa. Yesus juga ditinggalkan oleh murid-muridnya. Padahal Petrus berkata apa? Walaupun mereka meninggalkan, aku tidak akan. Boro-boro baru aja dikatakan oleh perempuan, itu kan kamu muridnya. No, I don't know him. 3 kali dia menyangkal, bukan hanya menyangkal, bahkan mengutuki. Kata-kata kutuk nggak mungkin begini. Nggak tahu tuh, no, itu kata-kata kebun binatang bisa keluar, kata-kata kasar bisa keluar. Padahal awalnya dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dunia banyak bomba, maka jangan percaya kepada dunia. Tapi kalau Yesus katakan dalam Bundani, aku tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu garanti 100%. Nah juga kita bisa mengalami dilukai, seperti Yesus dicambuk 39 kali. Betul, kita bisa dilukai, ditusuk dari belakang, difitnah, digosip, bisa. Itu proses salib. Kalau engkau berkata imanmu mau diuji tapi nggak mau mengalami dilukai, kagak bisa. Atau kita bisa mengalami direndahkan habis-habisan. Seperti Yesus, betul, diolok-olok, direndahkan, ditendang, ditampar. Bisa. Tapi waktu engkau direndahkan, nggak dianggap. Kita masuk ke gereja, orang nggak ngeliat kita. Mungkin karena penampilan kita biasa-biasa. Kalau orang kaya masuk, mungkin langsung dibilang, shalom, haleluya. Apakah kita marah? Waktu engkau marah, engkau tersinggung, engkau belum bisa membuktikan imanmu. Karena orang yang membuktikan imannya direndahkan pun dia tetap berkata, yang penting Tuhan yang menerima aku. Itulah seorang Daud. Dia katakan, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Betul? Nah, mungkin juga kita bisa mengalami ketidakadilan. Itu proses salib. Tidak adil. Seperti Yesus. Bayangkan 5 kali dioper ke kanan, kiri, depan, belakang dalam waktu 24 jam. Di mana-mana orang kalau proses, dalam keadaan proses polisi pun, itu nggak langsung masuk ke penjara. Itu ada proses dulu, masuk dulu ke tahanan, di polisi, di Polres, di Polsek, betul. Tidak langsung masuk ke pengadilan, diketok langsung masuk ke Kebunwaru atau masuk ke Cipinang. Tapi ini dikatakan tanpa bisa membela diri, tanpa pakai pengacara, tanpa bisa membela diri, dimasukkan dan langsung dihukum mati. Ketidakadilan bisa kita alami. Mungkin kau bilang, Bu Indri, ibu sih nggak ngalamin. Saya ngalamin ketidakadilan. Terus terang, saya ngalami ketidakadilan bukan sehari 2 hari, belasan tahun, 13 tahun. Tapi apakah gara-gara itu saya marah dengan keluarga saya? No, karena manusia bisa membuat kita seperti itu, walaupun keluarga sendiri. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang maha adil. Makanya hari-hari ini kalau engkau mengalami proses salib, apa reaksi kita? Atau kita bisa mengalami seperti dioper-oper, dibola-bolain, dijanjikan mau tolong tapi nggak jadi, dijanjikan mau datang ke rumah kita tapi nggak jadi. Bisa terjadi seperti itu, betul? Nah, dan iblis nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena iblis adalah roh pemberontak. Dia tidak bisa masuk proses salib. Makanya hari-hari ini kalau Yesus pakai mahkota duri, kenapa kita nggak bisa proses salib? Karena kita pakai mahkota ini. Tahu apa mahkota ini? Mahkota ego. Makanya nggak heran ngamuk. Baru hanya cuma diomongin dikit, apa? Wah, langsung kita balas, betul. Karena kita bukan pakai kita bukan pakai mahkota duri, kita pakai mahkota ego. Kalau engkau dan saya masih pakai ego, makanya nggak heran suka berantem, nggak mau ngalah, membalas. Akhirnya kita tidak bisa mengalami perkara besar. Dikatakan Matius 10 ayat 31, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jelas, layak seorang atau tidak mengikut Tuhan, bukan karena kita kaya atau miskin, tapi apakah engkau dan saya siap untuk mengalami proses. Biar kita berdoa dulu. Tolong dimatikan, dia punya. Ya, udah selesai? Saya stop kalau begitu. Langsung stop aja. Boleh berdoa dulu, Bu. Boleh berdoa dulu, Ibu. Oke. Kalau gitu berdoa aja ya. Saya cuma sudah selesai. Kayaknya saya sudah selesai sampai sini. Biar jangan mengganggu. Ya. Jangan lagi buka. Ya, baik. Terima kasih banyak hambanya, Ibu Pastor Indri Pardede. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Ya, memang kita ini kadang-kadang masih kuat egonya, Bu. Masih pakai mahkota ego. Ya, saya pun mengalami banyak hal ya.
Bahkan sampai hari ini masih masih banyak yang memfitnah, yang mengkhianatin. Ya, tapi puji Tuhan saya nggak mau simpan itu di hati. Karena saya percaya saya bukan diri saya, tapi Yesus yang di dalam saya. Jadi walaupun difitnah, dikhianatin, saya tetap sukacita. Jangan sampai sukacita atau damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan ini hilang hanya karena perkataan manusia, hanya karena fitnahan dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi saya tetap jaga apapun yang dibicarakan tentang saya tetap diam, tetap mengucap syukur dan tetap berkata kalau saya tahu Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, itu yang saya lakukan karena saya tahu bahwa kita harus mengalami yang namanya pikul salib, harus mengalami yang namanya menyangkal diri. Jadi apapun kata orang, saya nggak mau terhambat perjalanan saya bersama Tuhan. Saya mau terus berjalan bersama Tuhan. Orang bicara apapun, saya tidak hidup dari perkataan orang, tapi hidup dari perkataan Kristus. Ya, luar biasa. Terima kasih hambanya Ibu Pastor Indri Pardede. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, bertanya silakan. Iya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada hambanya Ibu Pastor Indri Pardede. Ya, Pak Ya. Melki. Ya, silakan. Dari jauh nih, dari Likupang ini. Iya, silakan Pak Rolfi. Halo Bu Indri. Yes. Halo. Ya, silakan Pak Rolfi. Terima kasih Bu Indri. Saya juga adalah seorang gembala, Ibu Indri. Jadi kerjaan keseharian adalah mengajar, menyampaikan firman. Cuma saya cuma memberitahu satu hal bahwa thank you banget buat apa yang Ibu Indri sampaikan, di mana saya merasa bahwa apa yang Ibu sampaikan itu Ibu sampaikan dengan hati. Ya, saya sebagai gembala Ibu, saya tahu sekali orang menyampaikan dengan hati dan orang yang menyampaikan dengan retorika-retorika. Jadi saya sangat terbangun, saya sangat termotivasi, saya sangat terberkati. Jadi thank you so much buat apa yang Ibu sampaikan. Juga buat Pak Melki, thank you sudah menghadirkan Ibu Indri. Puji Tuhan. Jadi saya ada di daerah yang jauh, saya cuma sharing saja dengan teman-teman. Daerah ini daerah yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh orang hamba Tuhan yang hebat. Saya sedih di daerah ini karena daerah ini daerah yang masyarakatnya yang boleh bilang sangat masih kehidupan rohani masih sangat sekali. Iya. Pertanyaannya Pak Rolfi, pertanyaannya apa Pak? Boleh disampaikan? Pertanyaannya, kapan para hamba-hamba Tuhan yang hebat itu bisa mengunjungi daerah-daerah yang seperti kami? Ya, saya tidak spesifik ke tempat kami, tetapi mungkin ada daerah-daerah yang lain. Tetapi ya kalau tergerak ke daerah-daerah kami, ya kami sangat berharap Anastasis mungkin bisa membantu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di grup Anastasis ini. Yuk datang pelayanan di daerah kami yang luar biasa. Ya perlu penyegaran-penyegaran. Jadi itu aja Ibu Indri pertanyaannya, mungkin melalui Anastasis bisa yang mengkoordinir hamba Tuhan untuk bisa datang pelayanan di daerah-daerah kami. Apa bisa atau tidak? Pelayanan yang pakai hati kayak Bu Indri itu luar biasa Pak Melki. Thank you Pak Melki. Ya, silakan hambanya Pastor Indri. Ya, bagus banget ya Pak Roli ya. Terima kasih. Memang betul ya. Memang seringkali kita berpikir kalau misalnya di daerah-daerah terpencil itu akan kenapa pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta yang ada di kota jarang datang ya. Nah, memang betul, itu saya setuju ya.
Ada yang memang Tuhan kirim untuk ke ke tempat ke pedalaman seperti penginjil-penginjil ya. Ada juga memang yang Tuhan taruhkan juga memang untuk di kota-kota. Tapi Yesus memang pelayanannya itu tidak selalu ada di kota besar. Dia juga ada di tempat-tempat yang seperti Bartomius, betul. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya waktu awal pelayanan juga itu saya juga pelayanan itu di penjara. Karena suami saya masuk penjara. Ya, jadi saya pelayanan tuh 2 tahun di sana dan keluarga besar saya semuanya marah karena bilang begini, kamu sekolah tinggi tapi pelayanan kamu itu di penjara yang hanya cuma 10 orang. Ya, harusnya tuh kamu pelayanan tuh sama hamba-hamba Tuhan besar karena level kamu tuh sudah di sana. Saya bilang, kalau memang Tuhan percayakan saya untuk pelayanan di penjara dan saya bukan bawa khotbah, Pak. Saya main tamburin. Selama 2 tahun tuh saya main tamburin. Jadi kalau misalnya pendeta Pak Anton nyanyi, sorak lah saya teng teng kereng kereng kenteng teng 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 itu sampai saya lakukan 2 tahun. Saya main tamborin di depan, suami saya itu duduk di depan karena dia orang yang di dalam penjara. Itu saya lakukan dan saya pikir kalau emang Tuhan masih bawa saya ke sana saya oke. Dan itu akhirnya saya mulai pelayanan dan dari sana nggak langsung sampai satu saat pas pendeta itu dia batuk, dia tidak bisa ngomong, dia suruh saya gantiin. Saya bilang mana mungkin saya bisa gantiin, karena saya nggak tertarik untuk mesti bawa khotbah. Itu bukan bagian saya, karena saya sekolah saya total sekuler, nggak tahu mengenai ayat. Saya nggak pernah belajar Alkitab, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya hanya alamin yang saya alami, yang saya ceritakan. Tapi ternyata hamba Tuhan itu mengatakan, Ibu Indri, karena saya batuk, saya tidak bisa tolong. Tuhan percayakan Ibu nyampaikan. Dengan terbata-bata saya ngomong, sampai saya masih ingat mulut saya ngomong gini, Shalom, apa kabar? Saya takut salah, gitu loh. Tapi ternyata kesaksian saya yang saya sampaikan itu dengan khotbah yang sangat terbata-bata. Seorang yang punya universitas di Bandung itu datang mengunjungi temannya dan dia undang saya untuk Natal. Sejak itulah saya pelayanan sampai hari ini 25 tahun. Dan selama saya pelayanan di penjara itu, saya nggak ada pernah mikir tentang harus terkenal apa enggak. Sampai hari ini saya pelayanan penjara. Sampai hari ini saya tetap pelayanan di tempat-tempat yang mungkin menurut dunia itu nggak terlalu diperhitungkan. Tapi tidak keluar kota memang, Pak. Karena terus terang saya masih punya banyak uh, uh, saya bukan pendeta, saya itu pengusaha yang memang Tuhan percaya anak dan saya keluar anak saya banyak di luar. Jadi saya tuh harus tiap 3 bulan tuh keluar untuk jaga anak saya di sana dan juga punya usaha yang harus juga di support karena untuk saya punya pelayanan saya nggak berharap uh, ada donatur untuk saya. Saya percaya saya kemana-mana pergi harus ada biaya sendiri. Jadi memang kami dengan suami memang sampai hari ini memang belum bisa masuk ke kota ke tempat-tempat terpencil karena faktor masih ada anak yang harus kami ada usaha yang mesti kami jalanin dan juga memang pelayanan kami itu lebih banyak di kota. Tapi kalau memang Tuhan suruh nanti memang Indri, engkau sekarang harus masuk ke desa-desa. Berarti tugas saya sebagai orang tua dengan suami kami udah selesai, kami mungkin datang ke sana. Jadi waktunya Tuhan itu nggak pernah salah. Kalau saya memaksakan yang belum waktunya saya, takutnya nanti nggak maksimal seperti itu. Dan memang kerinduan saya berdoa Tuhan, aku dan suami melayani bersama-sama. Mau Tuhan bawa kemanapun kami siap. Nah, suami saya baru sekarang ini, sudah 3 tahun terakhir kami pelayanan di gereja bareng-bareng. Maka saya percaya kalau Tuhan mau berkarya, caranya Tuhan. Waktu saya pernah berhenti pelayanan 2 tahun, waktu suami saya tabrakan koma. Tuhan bilang, diam, tinggalkan semua gereja, kamu jaga di rumah. Saya jaga suami saya 2 tahun, Pak. Dia marah, dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia marah, saya diam. 2 tahun suami yang kena batang otak terlempar 70 meter di jembatan layang Bandung. Dan semua orang bilang, bodoh, kenapa mau tinggal di pelayanan yang begitu bagus dan begitu banyak. Saya bilang, Tuhan yang suruh saya diam. Dan saya urus suami saya 2 tahun. Tidak pernah keluar rumah. Dulu rambut saya panjang, Pak. Gara-gara tidak pernah ke salon, rontok semua rambut. Maka sekarang jadi pendek seperti ini. Dan tidak pernah terima telepon, tidak pernah ketemu orang, tidak pernah ke salon. Hanya 2 tahun di rumah mandang rumput yang bergoyang. Tapi saya lakukan itu. Waktu pas suami saya sudah mulai sehat, dia bilang, In, kamu nggak pelayanan lagi. Saya takut salah. Saya minta peneguhan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang daripada Tuhan, suami saya suruh ngomong 3 kali. Dia ngomong 3 kali dan dia bilang, pelayanan lagi, In. Baru saya mulai pelayanan. Tahun 2000, tahun 2000, tahun 9, sudah suami saya tabrakan tahun 2012 saya mulai lagi. Jadi bayangkan 2 tahun saya tinggalkan total. Jadi kalau memang Tuhan mau bawa di penjara, saya ikut. Tuhan mau suruh diam di rumah, saya ikut. Tuhan suruh saya sekarang di gereja besar, saya ikut. Tuhan suruh nanti ke tempat Bapak pun kalau memang Tuhan suruh saya ikut. Karena biar gimana, agenda Tuhan jauh lebih yang terbaik daripada agenda kita manusia. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Luar biasa, terima kasih banyak jawabannya, Ibu Indri, luar biasa. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Maria nih, Bu. Pertanyaannya itu di chat.
Ya. Saya bacakan mungkin ya Bu ya. Boleh. Iya, iya. Salam Ibu Pendeta, saya mau bertanya pendapat Ibu, kalau ada pendeta A sama pendeta B, pendeta A menjatuhkan pendeta B ke teman-teman pendeta dan jemaat lainnya. Dengan permasalahan, si pendeta A tidak tahu permasalahannya yang sebenarnya dan hanya mendengar dari satu pihak saja, tanpa penjelasan dari pendeta B. Pendeta A cuma mengejutkan dan menghakimi pendeta B. Apakah pendeta A bisa disebut sebagai pendeta yang melakukan firman Tuhan? Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah, ini pertanyaannya nih Bu. Oke, tadi kan saya katakan celah itu adalah di hati. Kalau hati kita pahit, itu yang keluar pasti pahit. Kalau kita masih suka membicarakan orang lain, saya percaya mungkin ada hati kita yang belum kita bereskan. Karena orang yang hatinya sudah bebas, sudah dibereskan, itu nggak ada lagi waktu untuk ngomongin orang, nggak ada lagi waktu untuk menjelekkan orang, nggak ada waktu lagi untuk misalnya menggosip orang, nggak ada Pak. Yang ada bercerita tentang kebaikan Tuhan, gitu ya. Tapi kalau kita masih Amin. sibuk ngurusin kanan kiri depan belakang, saya rasa mungkin kita perlu introspeksi hati kita, ya. Karena mungkin ada yang terluka yang belum diselesaikan. Sometimes memang luka itu mesti beres ya. Kalau enggak nanti nanahnya keluar lagi, gitu loh. Harus sampai kering lukanya, seperti itu. Dulu saya seperti itu, maka saya berani ngomong. Dulu hati saya belum bisa mengampuni. Makanya dikit-dikit, baru kesinggung dikit, buat meledak lagi. Tapi kalau hati kita sudah beres, mau dimaki-maki pun tenang aja, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang penting kita masih di tracknya Tuhan. Seperti itu. Amin. Iya. Kalau begini masih disebut pendeta nggak itu kalau suka gosip sana sini? Iya. Apa arti pendeta? Kalau buat saya nggak pernah mau disebut pendeta. Saya hanya pengen, saya mau lebih bagus bilang inti yang mengasihi Tuhan. Amin. Inti yang mau berusaha, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Itu aja kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Kita dilayakkan karena kita dilayakkan Tuhan. Kita benar karena dibenarkan Tuhan. Kita kudus karena dikuduskan Tuhan. Kita selamat karena diselamatkan Tuhan. That's it. Kalau itu yang kita prinsip hidup kita nggak ada yang berbangga-bangga. Kayak saya, apa yang mau saya banggakan? Hidup saya juga dulu nggak benar kok. Semua karena because of His grace. That's it. Amin. Iya. Baik. Saya juga dulu di penjara dan bebas dari penjara saya melayani sampai hari ini. Saya juga melayani ke penjara-penjara setiap hari sampai hari ini. Setiap hari tetap pelayanan ke penjara-penjara. Jadi saya merasa memang saya orang sampah yang diangkat Tuhan dari tempat sampah dan sekarang kembali melayani ke tempat-tempat yang disebut tempat sampah. Jadi nggak ada yang spesial. Jadi nggak ada yang saya banggakan kecuali Tuhan Yesus. Iya. Baik. Itu jauh lebih baik. Mohon maaf.